Editorial, silaturahmi ulama di istana bukan justifikasi Board of Peace. Pertemuan yang digelar Presiden Prabowo Subianto bersama ratusan ulama dan pimpinan organisasi Islam di Istana Merdeka pada Kamis malam, sekilas tampak sebagai forum silaturahmi yang hangat dalam suasana Ramadan. Namun, di balik sajian berbuka puasa dan bahasa persaudaraan yang santun, pertemuan itu sesungguhnya menyimpan makna politik yang jauh lebih serius. Sebanyak 158 pimpinan ormas dari 86 organisasi Islam hadir dalam forum yang berlangsung hampir 3 jam tersebut. Pemerintah tentu patut diapresiasi karena membuka ruang komunikasi dengan para tokoh agama yang memiliki pengaruh moral besar di tengah masyarakat. Hadir pula para pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kiai dari Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh Muhammadiyah, hingga kalangan yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah. Bahkan, tokoh kontroversial Habib Rizik Syihab juga diundang, meskipun akhirnya tidak hadir dan hanya diwakili keluarganya. Fakta ini menunjukkan bahwa istana berusaha merangkul berbagai spektrum umat Islam, termasuk kelompok yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan. Namun, persoalannya bukan pada siapa yang hadir atau tidak hadir. Persoalan sebenarnya terletak pada mengapa pertemuan itu perlu dilakukan sekarang. Jawabannya tidak sulit ditebak. Pertemuan ini tidak bisa dilepaskan dari sorotan publik terhadap keterlibatan Presiden Prabowo dalam Forum Geopolitik Internasional Board of Peace (BOP) yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Forum tersebut sejak awal telah menuai kritik dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Banyak pengamat hubungan internasional menilai bahwa pendekatan geopolitik yang dibangun melalui BOP bukanlah platform netral bagi perdamaian dunia. Sebaliknya, forum itu justru berpotensi memperkuat blok kekuatan tertentu yang secara politis berpihak dalam konflik global. Kecurigaan itu semakin menguat setelah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran pada awal 2026. Dalam konteks ini, sulit untuk mengabaikan fakta bahwa kebijakan luar negeri Trump selama ini secara konsisten berpihak pada Israel. Kritik terhadap Trump bahkan tidak hanya datang dari luar Amerika. Mantan Presiden Barack Obama secara terbuka pernah menilai gaya kepemimpinan Trump sebagai konfrontatif dan merusak citra demokrasi Amerika di mata dunia. Kebijakan Timur Tengah pada era Trump juga sering dianggap tidak memberikan ruang yang adil bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam konteks itulah, keterlibatan Indonesia dalam BOP menimbulkan pertanyaan moral yang tidak sederhana. Majelis Ulama Indonesia bahkan secara terbuka mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut. Pernyataan itu muncul setelah eskalasi konflik Timur Tengah semakin memanas dan memunculkan kesan bahwa BOP lebih berfungsi sebagai panggung geopolitik Washington daripada forum perdamaian dunia. Jika forum itu dipimpin oleh negara yang secara langsung terlibat dalam konflik, maka sulit untuk menyebutnya sebagai mediator yang netral. Disinilah letak persoalan yang jarang diungkap secara jujur. Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai negara yang memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini bukan sekadar slogan diplomatik, melainkan amanat konstitusi yang tercantum jelas dalam pembukaan UUD 1945, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam forum geopolitik yang dipimpin oleh kekuatan besar yang berpihak dalam konflik tentu memunculkan pertanyaan yang sah, apakah langkah ini masih sejalan dengan doktrin bebas aktif? Di titik inilah pertemuan dengan para ulama menjadi menarik untuk dibaca secara lebih kritis. Silaturahmi tersebut tampak seperti upaya menjelaskan posisi pemerintah kepada tokoh agama. Namun publik juga berhak bertanya, apakah forum ini benar-benar dialog yang jujur, atau sekadar upaya memperoleh legitimasi moral setelah keputusan strategis sudah telanjur diambil. Sebab jika konsultasi dilakukan setelah keputusan dibuat, maka fungsi dialog itu secara politis menjadi problematis. Ia tidak lagi menjadi ruang pertimbangan kebijakan, melainkan berpotensi berubah menjadi panggung pembenaran. Padahal kebijakan geopolitik bukan keputusan administratif biasa. Ia menyangkut posisi moral sebuah bangsa dalam percaturan global,
termasuk hubungan diplomatik, stabilitas keamanan, dan reputasi internasional negara. Ironisnya, keputusan bergabung dalam forum global seperti BOP justru muncul lebih dahulu, sementara dialog dengan para tokoh bangsa, termasuk mantan presiden, mantan wakil presiden, dan para diplomat senior, baru dilakukan belakangan. Urutan yang terbalik ini tentu menimbulkan kesan bahwa proses pengambilan keputusan belum melalui konsultasi yang cukup luas. Lebih jauh lagi, situasi ini juga memperlihatkan persoalan klasik dalam tata kelola kekuasaan, kualitas masukan dari para pembantu presiden. Dalam sistem pemerintahan modern, presiden memang tidak mungkin memahami semua detail kebijakan global. Karena itu, kualitas analisis dari para penasihat menjadi sangat menentukan. Masalahnya, dalam banyak kasus, para pembantu kekuasaan justru lebih sibuk menyenangkan atasan daripada menyampaikan analisis yang jujur. Budaya "asal Bapak senang" seringkali membuat risiko geopolitik tidak dipaparkan secara terbuka. Akibatnya, keputusan strategis bisa diambil dalam suasana optimisme yang berlebihan. Ketika realitas global berkembang tidak sesuai harapan, presidenlah yang akhirnya harus menanggung tekanan politik yang jauh lebih besar. Karena itu, pertemuan presiden dengan para ulama seharusnya tidak dibaca sebagai sekadar agenda seremonial Ramadan. Ia justru menjadi cermin bahwa pemerintah menyadari adanya kegelisahan publik mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Namun satu hal perlu ditegaskan, silaturahmi ulama tidak boleh dijadikan justifikasi politik bagi keputusan geopolitik yang sudah telanjur diambil. Ulama memiliki otoritas moral, bukan fungsi legitimasi kekuasaan. Jika pertemuan seperti ini hanya dimaksudkan untuk meredam kritik, maka ia berisiko mereduksi peran ulama menjadi sekadar ornamen politik. Padahal dalam tradisi Islam, ulama justru memiliki kewajiban moral untuk mengingatkan penguasa ketika kekuasaan berpotensi melenceng dari prinsip keadilan. Sejarah bangsa ini pernah memberikan contoh yang sangat kuat. Pada masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia memprakarsai Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Forum tersebut menjadi simbol kepemimpinan moral dunia bagi negara-negara yang menolak dominasi blok kekuatan besar. Indonesia berdiri tegak sebagai jembatan perdamaian dunia, bukan sebagai bagian dari konfigurasi geopolitik yang memperkuat ketegangan global. Warisan sejarah itu seharusnya menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki modal moral dan diplomatik yang besar untuk memainkan peran independen dalam percaturan internasional. Karena itu, jika pemerintah benar-benar ingin menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif, maka langkah paling terhormat adalah meninjau kembali keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Bukan karena tekanan politik, bukan pula karena sentimen anti-Barat, melainkan demi menjaga integritas moral kebijakan luar negeri Indonesia. Sebab pada akhirnya, diplomasi bukan hanya soal strategi kekuasaan, ia juga soal harga diri sebuah bangsa.